Shalom, selamat malam, salam sehat, Bapak, Ibu, Oma, Opa, anggota PKLU yang berbahagia. Puji syukur kita berjumpa dalam program Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Ibu Elizabeth Kaki Sinawayong, anggota PKLU GPIB Jemaat Getsemani Cirebon. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita siapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 hingga 9. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah pengasih penyayang, Allah juru selamat bagi kami setiap umat yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kami akan membaca Alkitab, demikian juga untuk merenungkannya ya Tuhan. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon hikmat daripada-Mu, pengetahuan yang benar, agar supaya kami boleh dimampukan untuk mengerti dengan benar akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sebagai anggota PKLU. Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 hingga 9. Bacaan untuk malam hari. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri,
lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian pembacaan Alkitab. Opa-opa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca renungan kita yang terambil dari Sabda Bina Umat, di mana dalam Sabda Bina Umat diberi judul Siap Diproses Tuhan. Saulus mendapat penglihatan dalam perjalanan ke Damsyik. Saulus berpikir ajaran Tuhan Yesus hanyalah ajaran kosong dan menyesatkan. Tuhan Yesus baginya bukan Mesias yang diharapkan oleh kaum Yahudi. Ia merasa bertanggung jawab untuk membasmi para pengikut Tuhan Yesus, termasuk yang berada di Damsyik. Ia tidak menyadari bahwa yang dilawan adalah Tuhan Yesus sendiri. Suara yang didengar Saulus adalah suara dari Tuhan Yesus. Suara yang sama itu didengar teman-teman seperjalanan Saulus, meski tidak terlihat siapa yang berbicara. Kehadiran Tuhan dengan kuasanya menjadi cara dia melindungi umatnya. Kekuatan manusia dapat dibatasi oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Saulus dan teman-temannya tidak hanya mendengar suara Tuhan Yesus. Saulus malah dibuat menjadi buta, sehingga semua rencana mereka ambiar. Saulus tidak dapat melihat lagi, sehingga harus dibantu orang lain masuk ke Damsyik. Kebutaan Saulus memperlihatkan ada rencana baru Tuhan untuk baginya. Saulus harus mengalami proses pembaruan yang dikerjakan Tuhan agar dapat mengerti cinta kasih-Nya dalam hidupnya. Dengan menjadi buta, Saulus dapat mengenal tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus yang begitu dibencinya. Segala yang kita jalani dalam hidup ini dalam kendali dan sepengetahuan Tuhan. Mungkin kita tidak dapat mengatasi ancaman dan masalah yang datang. Dalam iman, kita meyakini campur tangan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang seturut kehendak-Nya. Di tengah masa pandemi global ini, kita sedang diproses Tuhan tentang siapakah sebenarnya yang diandalkan dalam hidup ini. Apakah kekuatan manusia ataukah kuasa Tuhan Yesus yang hebat? Proses yang dibuat Tuhan terasa menyakitkan. Namun demikian, percayalah bahwa proses itu menolong kita menjadi rendah hati dan siap menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Amin. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah
Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan disampaikan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu seraya boleh mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada malam hari ini sebelum kami mengambil bagian untuk istirahat kami masih diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai anggota PKLU dengan banyak kekurangan, baik dalam fisik kami, kelemahan kami, tetapi kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Melalui firman Tuhan kami boleh melihat bagaimana Tuhan, di mana Saulus melalui proses dia boleh juga menerima untuk siap diproses oleh Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, anggota PKLU dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan, mampukan kami untuk menjalani sisa-sisa hidup kami. Kami pun juga siap untuk diproses oleh Tuhan agar supaya kami semakin baik, semakin benar di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, supaya kami dapat benar-benar mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Demikian juga Tuhan Yesus, saat ini kami teringat untuk anggota PKLU dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi anggota PKLU mungkin saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka dirawat di rumah. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, berkati obat-obatan, makanan yang dikonsumsi, supaya boleh menjadikan kekuatan kesehatan bagi anggota PKLU. Demikian juga untuk yang dalam pemulihan, mereka juga boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menjaga kesehatan mereka lebih baik Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami teringat untuk anggota PKLU mungkin saat ini dalam pergumulan. Kiranya Tuhan, mereka boleh melewati pergumulan ini. Mereka boleh menjalani sisa hidup ini dengan bersandar kepadamu. Dan mereka juga menaruh harap kepada Tuhan, agar supaya mereka juga dapat menapaki hari-hari ke depan bersama Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anggota PKLU yang mungkin saat ini dalam sukacita karena mereka saat ini boleh mengalami ulang tahun perkawinan atau kelahiran. Berkatilah ya Tuhan, supaya makin hari mereka juga hanya tetap menjalankan kehidupan ini untuk Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberkati anggota PKLU yang dalam sukacita dalam memperingati ulang tahunnya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Kiranya Tuhan akan memberkati Majelis Sinode dalam upayanya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kami mohon Tuhan mau memberkati kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk program kerja tahun 2021-2022. Tuhan juga akan memberkati. Dan saat ini Tuhan, khusus kami berdoa juga untuk Dewan PKLU GPIB. Tuhan berkatilah para dewan ini, di mana mereka sudah menyiapkan program-program untuk tahun 2021 hingga 2022. Berkatilah para dewan, agar supaya mereka juga tetap menjalankan tugas dengan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus PKLU Tuhan,
dimanapun mereka berada, Tuhan juga akan memberkati, agar supaya mereka juga dapat menjalankan tugas sebagai pengurus dengan benar. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara kami. Kiranya Tuhan, kami menyerahkan akan pemerintah Indonesia ke dalam tangan Tuhan, baik yang berada di pusat, demikian juga di daerah sekalipun. Engkau yang telah memilih para pemimpin kami, berkatilah mereka supaya mereka juga dapat menjalankan tugas pekerjaan dan pelayanannya ini untuk kemajuan daripada negara kami. Berikanlah ya Tuhan negara kami ketentraman, kedamaian Tuhan, karena kami ada di dalamnya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai para pemimpin kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang saat ini bencana alam yang boleh terjadi di negara kami. Kami boleh melihat Tuhan, bagaimana banjir bandang di NTT. Kami juga mendengar gempa bumi di Malang Tuhan. Ataupun bencana alam yang lain yang saat ini boleh terjadi di negara kami. Tuhan mau tolong. Demikian juga Tuhan beberapa waktu yang lalu, bagi saudara-saudara kami, di mana boleh terjadi bom Tuhan. Tapi Tuhan, kami tetap bersyukur Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau juga masih melindungi orang-orang yang takut akan Engkau. Tuhan berkati Tuhan untuk keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan masih trauma, agar supaya mereka boleh melewati ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pastor yang ada di situ, pada yang boleh menjalankan tugasnya. Tuhan berikan kesabaran, kesehatan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam penderitaannya. Tuhan mau tilik, Tuhan memberikan kekuatan agar supaya mereka juga boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami untuk berupaya dengan adanya COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda negeri kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan para medis, berkati mereka untuk menangani pasien-pasien, berkati para pemerintah untuk berusaha Tuhan. Mereka menyiapkan vaksinasi. Kami mohon Tuhan juga memberkati vaksinasi yang dipergunakan di negara kami. Terlebih Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, karena masih banyak sekali Tuhan kaum lansia yang sampai saat ini mereka belum menerima, terlebih di daerah-daerah Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan-Mu boleh berlaku, agar supaya pemerintah juga boleh melihat di mana bagi kaum lansia rentan dengan keadaan seperti ini, maka vaksinasi ini sangat diperlukan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar supaya pemerataan untuk vaksinasi ini boleh merata di negara kami. Kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, banyak hal yang kami pinta Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khusus Tuhan, program daripada PKLU ini sangat penting bagi kami, anggota-anggota PKLU. Baik yang ada di pusat, di daerah-daerah, kami boleh bertemu dalam wadah ini. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, agar setiap doa yang kami naikkan tidak terhalang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga sudah mengajarkan kepada kami untuk doa secara bersama-sama.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin. Lagu ini persembahkan untuk Oma Opa, PKLU GPIB semuanya, supaya mengingatkan kita tetap semangat karena kita ada sebab anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu,
pelayanan segar dan hijau.